Sahabat Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 1 Juni 2020, peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Santa Perawan Maria Bunda Gereja atau dalam bahasa Latin disebut Mater Ecclesia merupakan gelar yang dimaklumatkan oleh Paus Paulus VI dalam Konsili Vatikan yang kedua. Gelar ini menunjuk pada pribadi Bunda Maria yang setia menunaikan tugas dan tanggung jawab dalam karya keselamatan Allah, hingga setia menemani para murid sampai peristiwa Pentakosta yang baru kita rayakan kemarin. Maria Bunda Gereja menjadi ibu bagi kita semua, sebagaimana pesan Yesus di kayu salib yang berkata, "Ibu, inilah anakmu." Tuhan menjadikan bundanya menjadi Bunda Gereja dan bunda kita sekalian. Saudari-saudaraku, sahabat Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 34. Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan warta kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau perawan Maria yang melahirkan Tuhan, dan diberkatilah engkau Bunda Gereja yang menyemangati kami dengan Roh Putramu Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ia berkata, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang-orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Gowor yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini kita memperingati hari lahirnya Pancasila,
mengutip pidato Soekarno yang menyatakan, sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 bilangannya, namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudari-saudaraku, sahabat Go-Worry yang dikasihi Tuhan, Pancasila merupakan dasar negara kita yang menjadi falsafah dan kearifan hidup berbangsa kita. Keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan hari lahirnya Pancasila sebagai hari libur nasional. Sahabat Go-Worry yang dikasihi Tuhan, pada peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja bertepatan juga dengan hari lahirnya Pancasila, Keuskupan Agung Jakarta mengajak kita untuk bersama-sama berdoa Rosario Merah Putih selama 1 bulan. Ini semakin menegaskan identitas kita sebagai seorang beriman Katolik yang tidak lepas dari identitas kebangsaan kita. Monsinyur Sugio Pranoto pernah mengatakan demikian. Identitas kita adalah 100% Katolik dan 100% Indonesia. Sahabat Go-Worry yang dikasihi Tuhan, banyak orang keliru memahami Bunda Maria dan mengatakan kalau orang Katolik menyembah Bunda Maria. Menurut mereka, Bunda Maria itu manusia biasa yang hanya turut berpartisipasi dalam rencana keselamatan Allah. Bunda Maria memang manusia biasa, namun menjadi luar biasa karena Bunda Maria setia untuk menunaikan tugas perutusannya dan menjadi ibu Tuhan, juga ibu kita semua. Luar biasa bukan? Jika Tuhan menjadikan ibunya sebagai ibu kita, dengan demikian kita sungguh dekat relasinya dengan Tuhan. Sahabat Go-Worry yang dikasihi Tuhan, kita tidak menyembah Bunda Maria, kita menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan, Bunda Gereja, dan Bunda kita semua. Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Kita bersyukur karena kita punya seorang ibu yang menjadi pendoa bagi kita sekalian. Maka kita diajak untuk berdoa bersama dengan Bunda Tuhan yang tersuci. Ada pepatah yang mengatakan per Mariam ad Jesum, yang berarti melalui dan bersama dengan Bunda Maria kita sampai pada Tuhan Yesus. Semoga kita senantiasa menjalin relasi dengan Bunda Tuhan yang tersuci, berdoa bersama-sama dengannya hingga akhirnya kita boleh dipersatukan kembali di dalam kerajaan Allah yang kudus. Tuhan memberkati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.